Auto bikin merinding dan mikir lebih jauh lagi. Komentar super mengejutkan Jose Mourinho jadi harapan kami. Timnas Indonesia sempat mengusik batin saya. Tapi sekarang seperti kehilangan arah dan jadi biasa saja. Simak penuturan lengkap The Special One yang bikin membuka mata kita semua. Tak ada angin, tak ada hujan. 3 pemain Timnas Indonesia tiba-tiba kompak bungkam isu pemecatan Shin Tae-yong. Hanya Calvin Verdonk yang sempat menyeletuk dinamika sangat bagus saat bersama Shin Tae-yong. Ada apa sebenarnya ini? Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan di video ini. Dipastikan bikin greget. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Auto bikin merinding dan mikir lebih jauh lagi. Komentar super mengejutkan Jose Mourinho jadi harapan kami. Timnas Indonesia sempat mengusik batin saya. Tapi sekarang seperti kehilangan arah dan jadi biasa saja. Simak penuturan lengkap The Special One yang bikin membuka mata kita semua. Nama Jose Mourinho bukanlah nama yang asing di telinga pecinta sepak bola dunia. Ia dikenal sebagai pelatih penuh karisma dengan segudang prestasi bersama klub-klub besar seperti FC Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, hingga AS Roma. Sosok yang dijuluki The Special One ini terkenal dengan taktik cerdik, gaya bicara lugas, dan kepekaan tinggi terhadap dinamika sepak bola global. Namun siapa sangka dalam sebuah wawancara santai bersama media olahraga asal Portugal, Mourinho tiba-tiba menyinggung hal yang tak terduga, tim nasional Indonesia. Ya, bukan tim-tim Eropa, bukan pula kekuatan tradisional Amerika Latin atau Afrika, melainkan Garuda, tim yang saat ini masih berjuang membangun pijakan kuat di pentas Asia. Komentarnya pun bukan sembarangan. Mourinho menyebut bahwa Timnas Indonesia pernah benar-benar mengusik batinnya. Saya tak menyangka akan mengatakan ini, tapi Timnas Indonesia saat dilatih oleh Shin Tae-yong benar-benar mengusik batin saya. Saya sempat mengikuti perkembangan mereka dari jauh dan saya kagum bagaimana negara seperti Indonesia bisa berkembang begitu cepat, ujar Mourinho seperti dikutip dari wawancara tersebut. Mourinho dan perhatian terhadap Asia. Mourinho mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai lebih memperhatikan perkembangan sepak bola Asia. Ia melihat bahwa benua terbesar di dunia ini tengah mengalami lonjakan kualitas, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mentalitas. Dulu kita hanya bicara Jepang, Korea Selatan, Australia. Tapi sekarang negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia mulai menyodok dan menantang peta kekuatan lama, ucapnya. Menurut Mourinho, apa yang dilakukan Shin Tae-yong terhadap Timnas Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa. Ia menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan itu berhasil menanamkan struktur permainan modern, kedisiplinan taktik, serta mental bertarung yang selama ini tidak terlihat di tim Asia Tenggara. Saya masih ingat bagaimana Indonesia membuat negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Vietnam, hingga Australia tampil dengan rasa waspada lebih. Mereka mulai memandang Indonesia sebagai lawan serius, bukan sekadar tim penggembira turnamen, lanjut Mourinho. Puji Shin Tae-yong, sindir era baru, namun dalam pernyataannya yang panjang tersebut, Mourinho tidak hanya memberikan pujian. Ia juga menyampaikan kritik tajam dan evaluasi menyakitkan terhadap perkembangan terkini Timnas Indonesia. Ia mengatakan bahwa sejak Shin Tae-yong tak lagi menjadi pelatih, ada penurunan drastis dalam performa dan karakter bermain Indonesia. Saya dengar sekarang dilatih Patrick Kluivert. Tapi maaf, saya tak melihat jejak peningkatan yang berarti. Justru suara dan gaungnya seperti menghilang, kata Mourinho tanpa ragu. Puncak kekecewaannya tampak ketika ia membahas pertandingan terbaru Indonesia melawan Jepang. Terakhir saya lihat pertandingan Indonesia melawan Jepang. Saya sangat terkejut tim ini tidak punya satupun shot on target.
Bukan hanya kalah, tapi tidak punya ancaman sama sekali. Permainan mereka seperti kehilangan arah. Sebagai pelatih berpengalaman, Mourinho memahami bahwa kalah dari tim seperti Jepang adalah hal yang wajar. Namun menurutnya, cara kalah itu yang menunjukkan kualitas tim. Bukan soal kalah atau menang, tapi bagaimana Anda bertarung. Bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda layak berada di lapangan yang sama dengan tim besar. Dan Indonesia gagal menunjukkan itu di pertandingan terakhir, katanya tegas. Mimpi ke Piala Dunia antara ambisi dan realita. Mourinho lalu menyinggung ambisi Indonesia yang ingin tampil di Piala Dunia. Ambisi yang dalam beberapa tahun terakhir mulai menjadi perbincangan publik tanah air. Kalau melihat seperti ini, maaf saya katakan peluang Indonesia ke Piala Dunia hanya akan menjadi mimpi. Bukan mimpi indah, tapi mimpi kosong yang tidak pernah jadi nyata. Namun di balik kritikan keras itu, Mourinho juga menyampaikan harapan dan semangat. Ia menambahkan bahwa setiap negara punya peluang jika benar-benar mau bekerja keras. Ia mengutip pengalaman negara-negara kecil di Eropa yang berhasil menembus turnamen besar berkat kerja sama seluruh ekosistem sepak bola mereka. Tapi mimpi bisa diubah jadi kenyataan. Itu tidak mustahil. Yang diperlukan adalah satu hal, kerja keras dari semua pihak. Pemain, pelatih, federasi, bahkan supporter. Semua harus menyatu dalam semangat yang sama. Menurutnya, selama infrastruktur, mentalitas, dan konsistensi program tidak dijaga, maka akan sangat sulit bagi Indonesia untuk melangkah ke panggung yang lebih besar. Pesan Mourinho untuk Indonesia, jangan lupakan apa yang sudah dimulai. Ucapan Mourinho ini bagaikan tamparan keras namun penuh harapan. Ia melihat bahwa fondasi sudah sempat dibangun dengan baik, namun kini terlihat goyah. Menurutnya, salah satu kesalahan besar dalam sepak bola adalah melupakan proses yang telah berjalan hanya karena keinginan instan akan hasil. Sepak bola bukan sulap. Tidak bisa hari ini ganti pelatih, lalu besok ingin menang semua pertandingan. Proyek seperti yang dibangun Shin Tae-yong seharusnya dilanjutkan, dikembangkan, bukan dihentikan, tegasnya. Kalau hari ini satu filosofi, lalu besok ganti lagi, tim ini akan berjalan tanpa identitas. Dan tanpa identitas, Anda tidak akan pernah jadi tim besar. Semua ini hanya fiktif belaka dan jadi harapan kami agar timnas Indonesia jadi lebih baik dan bisa lolos Piala Dunia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy. Tak ada angin, tak ada hujan. 3 pemain timnas Indonesia tiba-tiba kompak bungkam isu pemecatan Shin Tae-yong. Hanya Calvin Verdonk yang sempat menyeletuk dinamika sangat bagus saat bersama Shin Tae-yong. Ada apa sebenarnya ini? Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan di video ini. Dipastikan bikin greget. Nama Shin Tae-yong kembali menjadi perbincangan hangat publik setelah Gerald van den Burg gagal membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Sontak saja banyak fans Garuda yang membandingkan prestasi dan performa timnas Indonesia di era Shin Tae-yong dan Gerald van den Burg. Di mana era STY? Skuad Garuda Muda tembus semifinal Piala Asia U23 2024 dengan mengalahkan beberapa tim raksasa di Asia seperti Qatar 2-0, Australia 1-0, tundukan Yordania 4-1. Hingga perempat final memulangkan negara asal Shin Tae-yong Korea Selatan dengan drama adu penalti dengan skor 11-10. Di partai semifinal, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor akhir 0-2. Siapa sangka sejauh ini itu merupakan pencapaian terbaik dari timnas Indonesia di kala pergantian pelatih.
Nama STY pun kembali dibicarakan terkait isu pemecatan dari kursi pelatih Timnas Indonesia. 3 pemain kunci Garuda justru buka suara dan memberikan pernyataan yang mengejutkan. Mereka kompak membantah kabar yang menyebut STY didepak karena performa buruk atau kehilangan dukungan dari para pemain. Sebaliknya, ketiganya justru menyuarakan dukungan penuh kepada pelatih asal Korea Selatan itu, yang dinilai telah membawa banyak perubahan positif selama masa kepemimpinannya. Simak pernyataannya di bawah ini. Pernyataan ini pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik dan pecinta sepak bola tanah air. Benarkah pemecatan Shin Tae-yong sepenuhnya keputusan manajemen? Atau ada dinamika lain yang tak terlihat di balik layar? Setelah bekerja sama kurang lebih 5 tahun, PSSI memutus kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan itu setelah gagal melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024. Salah satu alasan diduga PSSI memecat Shin Tae-yong adalah dinamika ruang ganti. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga, ujar Erick Thohir saat konferensi pers Senin (6 Januari 2025). Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pertimbangan untuk berhenti kerjasama dengan Shin Tae-yong itu sudah muncul sejak pertandingan Indonesia versus Cina. Saat itu skuad Garuda takluk 1-2 dari tuan rumah Cina pada pertandingan yang berlangsung di Qingdao 15 Oktober 2024. Tapi ini sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan mungkin sebelum Indonesia lawan Cina, tetapi waktunya terlalu mepet, ujarnya. Makanya saya ceritakan sebelum pertandingan di Cina itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi, sambungnya. Namun, ternyata di sisi lain justru isu tersebut itu dibantah oleh 3 pemain keturunan Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdonk, dan Calvin Verdonk. Ragnar Oratmangoen merespons bagaimana keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber di media Belanda. Aku pikir kita semua memiliki pemikiran yang sama. Kenapa sekarang? Tapi di lain hal itulah jalan yang kita pilih atau pilihan dari Presiden PSSI, Erick Thohir. Ucapnya sebagaimana dilansir dari YouTube Zigo Sports yang diunggah 20 Maret 2025. Dengan cara itu misalnya, jadi pada suatu saat akan ada pelatih baru. Apakah ini saat yang tepat untuk mengganti pelatih? Itu masalahnya, ujarnya. Ragnar Oratmangoen mengaku dirinya sudah mulai terbiasa ketika dilatih Shin Tae-yong sebagai pemain yang bermain di Eropa. Dia Shin Tae-yong dari Asia, jadi cara dia bekerja juga sangat berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Tapi saya pikir dia bagus di dalam tim, pungkasnya. Melanjutkan pembicaraan tersebut, Calvin Verdonk mengungkap pendekatan Shin Tae-yong selama melatih Garuda. Dia suka bercanda dan hal lainnya seperti itu, ujarnya. Menurut Calvin Verdonk, dinamika sangat bagus saat bersama Shin Tae-yong. Ikut merespons kembali, Ragnar Oratmangoen mengatakan bahwa dirinya masih adaptasi dengan metode Shin Tae-yong karena masih terbiasa dengan sepak bola di Eropa. Meski begitu, dirinya memuji kepemimpinan Shin Tae-yong. Aku masih berpikir dia bagus di dalam tim, ujarnya. Di kesempatan yang sama, Kevin Dix pun mengaku ikut merasakan meski hanya sebentar dilatih oleh STY. Dari apa yang aku lihat, dia baik-baik saja di dalam tim. Aku hanya berada di sana selama 4 hari, tuturnya.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Top Marco Top. Tetap lintas Eropa. Janji Marcelino Ferdinand usai resmi gabung ke AS Trencin setelah fokus timnas. Saya siap bawa AS Trencin ke puncak klasemen Liga Slovakia. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tebar janji manis usai resmi gabung ke AS Trencin. Dia siap mengantar AS Trencin ke puncak klasemen Liga Slovakia. Marcelino pun tidak sabar segera tampil bersama klub barunya tersebut. Kini dia masih fokus membela timnas Indonesia. 1. Marcelino Ferdinand gabung AS Trencin. Marcelino Ferdinand resmi diumumkan sebagai pemain anyar AS Trencin pada Sabtu 6 September 2025. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan AS Trencin dengan status pinjaman selama 1 musim dari Oxford United. Ini merupakan klub ketiga di Eropa bagi Marcelino setelah KMS Kadeinze dalam kurung Belgia dan Oxford United dalam kurung Inggris. Meski hanya menjalani masa peminjaman, pemain kelahiran Jakarta itu tak akan main-main di AS Trencin. Marcelino percaya diri kemampuannya mampu membantu AS Trencin mencapai puncak klasemen Liga Slovakia. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu menegaskan siap memberikan yang terbaik untuk AS Trencin. Kekuatan saya adalah kepercayaan diri saat menguasai bola, berlari, dan menggiring bola, kata Marcelino dikutip dari laman resmi AS Trencin Minggu dalam kurung 7 September 2025. Saya pemain tim dan saya berharap dapat membantu Tren mencapai puncak klasemen. Tujuan saya seperti yang telah saya sebutkan adalah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan tim, sambungnya. Saya ingin memberikan segalanya untuk Tren dan saya tak sabar untuk mengenal para pemain, tim manajemen, dan tentu saja para penggemar, tambah Marcelino. Perlu diketahui, AS Trencin merupakan salah satu klub yang berkompetisi di kasta teratas Liga Slovakia 2025 hingga 2026. Klub itu saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi 12 poin dari 6 pertandingan. AS Trencin adalah klub yang sudah 2 kali menjuarai Liga Slovakia pada 2014 hingga 2015 dan 2015 hingga 2016. Mereka juga pernah menjadi juara Piala Slovakia pada musim yang sama secara beruntun. Saat ini AS Trencin menduduki posisi kedua klasemen sementara Liga Slovakia 2025 hingga 2026. Klub berjuluk The Lions itu sudah mengumpulkan 12 poin dari 6 pertandingan awal musim ini. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna feel you. Mengejutkan publik. Patrick Kluivert ngamuk pemain timnas Indonesia ribut dengan personil Lebanon. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert,
Mencoba tenang menyikapi dua insiden keributan yang melibatkan pemain timnas Indonesia dengan personil timnas Lebanon dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 8 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ia meminta Jay Itzes dan kawan-kawan untuk mengambil pelajaran dari serangkaian keributan tersebut. Pelajaran itu penting karena timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara karakter permainan, Lebanon hampir mirip Arab Saudi dan Irak, mengingat ketiga negara ini sama-sama berasal dari Asia Barat. Sayangnya ada insiden di lapangan dan itu bisa saja terjadi. Kami harus tahu bahwa hal-hal seperti ini dalam kurung keributan tidak boleh memengaruhi sebuah pertandingan, kata Patrick Kluivert kelar laga timnas Indonesia versus Lebanon. Kami harus berpikir dingin. Kami harus belajar dan berhati-hati karena di pertandingan berikut akan lebih sengit. Jadi kami harus lebih tenang, lanjut Patrick Kluivert. 1. Kevin Dix emosi. Setidaknya ada dua insiden keributan di laga timnas Indonesia versus Lebanon. Momen pertama ketika kaki winger timnas Indonesia Miliano Jonathans dihajar bek Lebanon Hussein Sarafedine. Kevin Dix yang kesal Miliano Jonathans dilanggar langsung menghampiri Hussein Sarafedine. Namun belum juga sampai di Hussein Sarafedine, penyerang Lebanon Karim Darwish datang menghadang. Dengan tubuh besarnya, Karim Darwish memegang jersey Kevin Dix. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes coba melerai hingga akhirnya Karim Darwish dan Kevin Dix diberi peringatan oleh wasit. 2. Tom Haye tolak salaman. Insiden kedua melibatkan Tom Haye. Kesal pemain Lebanon mengulur-ulur waktu, Tom Haye mendorong keras pemain belakang Lebanon Hussein Zain. Dari situlah insiden saling dorong terjadi hingga menyebabkan Jay Itzes mendapatkan kartu kuning. Kelar pertandingan, Tom Haye menolak bersalaman dengan seluruh staf dan pemain Lebanon yang menjulurkan tangan kepada gelandang anyar Persib Bandung tersebut. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Arsenal siap bikin Real Madrid kecewa. Segera sodorkan kontrak baru untuk William Saliba. Arsenal bergerak cepat untuk mengamankan masa depan William Saliba. Bek andalan The Gunners ini tengah dalam pembicaraan kontrak baru menyusul ketertarikan serius dari raksasa Spanyol Real Madrid. Saliba yang kini berusia 24 tahun, tinggal 2 tahun lagi dalam kontraknya, menjadi incaran utama Los Blancos yang sudah lama mengaguminya. Menurut laporan Foot Mercato, Arsenal bertekad mempertahankan pemain internasional Prancis tersebut demi memperkuat skuad yang tengah berjuang meraih trofi utama musim 2025 hingga 26. Arsenal sendiri baru saja mendatangkan banyak pemain baru seperti Martin Zubimendi, Victor Gyökeres, Noni Madueke, dan lainnya, menandakan ambisi besar klub. Sejak didatangkan dari Saint-Étienne pada 2019, Saliba telah tampil impresif dengan 137 penampilan dan 7 gol di semua kompetisi. Perannya sebagai bek tengah sangat vital bagi kestabilan lini belakang Arsenal. Menurut kamu, apakah Arsenal berhasil mempertahankan Saliba dan menahan gempuran Real Madrid? Atau apakah saatnya Saliba melanjutkan karier di Spanyol?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Manchester United resmi pinjamkan Andre Onana ke Trabzonspor, semoga sukses. Manchester United akhirnya mengambil keputusan besar terkait masa depan Andre Onana. Kiper asal Kamerun itu resmi dipinjamkan ke klub Turki Trabzonspor hingga akhir musim 2025/26. Pemindahan ini bersifat murni pinjaman tanpa opsi pembelian permanen. MU mengumumkan kepindahan ini lewat media sosial pada Jumat dalam kurung 12/9 disertai ucapan singkat semoga sukses di sisa musim 2025/26 Andre. Onana sendiri telah tiba di Trabzon sehari sebelumnya bersama istri dan agennya untuk menjalani tes medis dan mendapat sambutan meriah dari ratusan fans di bandara. Peminjaman ini tak lepas dari performa mengecewakan Onana sejak didatangkan dari Inter Milan pada 2023 dengan biaya 47,2 juta pound sterling. Serangkaian blunder fatal membuat posisinya di Old Trafford kian tertekan, termasuk saat MU tersingkir mengejutkan dari Grimsby di Carabao Cup. Kepercayaan pelatih Ruben Amorim dan para fans pun perlahan memudar. Sebagai langkah antisipasi, MU merekrut Senne Lammens dari Royal Antwerp di akhir bursa transfer musim panas. Hal ini semakin menegaskan bahwa Onana tak lagi jadi pilihan utama. Menurut kamu, apakah MU terlalu cepat menyerah pada Onana? Atau ini keputusan terbaik bagi semua pihak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain is Ogah kejadian Rio Ngumoha terulang, Chelsea gercep amankan wonderkid Ryan Kafumamchkuen. Chelsea bergerak cepat mengamankan masa depan wonderkid akademi mereka, Ryan Kafumamchkuen. Langkah ini diambil agar kejadian pahit seperti hengkangnya Rio Ngumoha ke Liverpool tak terulang kembali. Ngumoha, jebolan Akademi Cobham sejak 2016, resmi bergabung ke Liverpool pada 2024 dan langsung mencuri perhatian. Usai tampil di tim U21, ia mendapat panggilan ke skuad utama, ikut tur pramusim ke Asia, dan bahkan mencetak gol kemenangan dalam debut Liga Inggris musim 2024-25 kontra Newcastle. Kesuksesan itu membuat Chelsea disebut kehilangan muka karena talenta besarnya justru bersinar di klub rival. Belajar dari pengalaman tersebut, The Blues langsung mengikat Kafumamchkuen yang kini masih berusia 16 tahun dan berstatus beasiswa. Karena kontrak profesional baru bisa ditekan saat usianya menginjak 17 tahun dalam kurung. Pada 1 Januari 2026, Chelsea telah membuat kesepakatan verbal dengan sang pemain dan keluarganya.
Dalam kesepakatan itu, Chelsea menjanjikan jalur ke tim utama sejalan dengan kebijakan Enzo Maresca yang musim lalu memberi debut kepada 8 pemain akademi. Menurutmu, apakah Ryan Kafuma-Mchukwu layak jadi bintang masa depan Chelsea? Tulis pendapatmu di kolom komentar. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Manchester City pimpin perburuan Rodrigo, bintang Real Madrid senilai 1,5 triliun. Siap jajaki transfer Januari. Manchester City dikabarkan memimpin perburuan untuk mendatangkan Rodrigo Goes dari Real Madrid. Sang juara bertahan Premier League kini siap menjajaki kesepakatan di bursa transfer Januari mendatang demi memperkuat lini serang mereka yang tampil kurang tajam di awal musim. Setelah kemenangan 4-0 atas Wolverhampton di laga pembuka, City menelan 2 kekalahan beruntun. Rodri pun melontarkan kritik tajam menyebut kesalahan timnya sebagai kesalahan anak-anak karena kurang fokus. Di tengah tekanan tersebut, laporan Code Offside menyebut City serius memburu Rodrigo. Pemain berusia 24 tahun itu dianggap sebagai pasangan sempurna dan bagian kunci dalam sistem serangan cair ala Guardiola. Saat musim panas lalu, Real Madrid disebut bersedia melepasnya dengan harga sekitar 80 juta, dalam kurung sekitar 1,5 triliun rupiah. Dengan Madrid dikabarkan terbuka untuk melepas sang pemain, peluang City merekrut Rodrigo pada Januari makin terbuka. Apalagi Pep Guardiola diketahui sebagai pengagum lama sang penyerang Brasil. Menurut kamu, apakah Rodrigo cocok menjadi bagian dari Manchester City? Akankah ia sukses di bawah asuhan Pep? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Berikut adalah versi artikel yang telah diperhalus agar lebih menarik, komunikatif, dan tetap akurat tanpa mengubah arti dan isi. Panjangnya disesuaikan hingga sekitar plus minus 1200 karakter serta ditutup dengan ajakan komentar strategi jitu Liverpool jual pemain, mesin cetak uang yang tak pernah mati. Di era regulasi profit dan sustainability, kemampuan menjual pemain menjadi sama pentingnya dengan merekrut. Liverpool adalah contoh nyata suksesnya strategi ini. Musim panas lalu, The Reds mengumpulkan 194 juta hanya dari penjualan pemain tertinggi ketiga di Premier League setelah Chelsea dan Bournemouth. Uniknya, Liverpool tetap mempertahankan kualitas skuad sambil meraup untung besar. Kunci keberhasilan ini dimulai dari era Michael Edwards dan dilanjutkan oleh Richard Hughes. Edwards dikenal dengan pendekatan cerdas seperti saat menjual Philippe Coutinho ke Barcelona senilai 142 juta atau pemain pinggiran seperti Brewster dan Ibe dengan valuasi tinggi. Kini Richard Hughes meneruskan warisan itu. Dalam 3 bursa transfer, ia sudah menghasilkan 290 juta. Contohnya Ben Doak dibeli 600.000 dan dijual hingga 25 juta. Bahkan Sepp van den Berg dan Fabio Carvalho dilepas dengan harga mengejutkan meski minim menit bermain di Premier League. Filosofi Liverpool jelas lebih baik tahan pemain daripada menjual di bawah harga. Ditambah dengan strategi peminjaman yang cermat, Liverpool sukses menciptakan mesin cetak uang yang efisien. Menurut kamu, apakah strategi ini bisa ditiru klub lain?
Atau Liverpool memang punya formula rahasia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.